warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semuanya. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan kami dari delegasi Bangsa Kota Makassar, tim 1. Dengan saya Ahmad Farezi selaku pembicara pertama. Di samping kanan saya ada Filza Kila SN selaku pembicara kedua. Dan yang di samping kiri saya adalah Fina Nailatul Izzah selaku pembicara ketiga. Leaders Maman 1 Kota Makassar, Berpikir kritis, cerdas, dan hebat. Perkenalkan saya Fahrezi selaku pembicara pertama yang menduduki sebagai tim pro yang menyetujui adanya penghapusan sistem otorita pada IKN. Sebelum melangkah jauh pada argumentasi, dua setup saya di sini. 1. Apa itu sistem otorita pada IKN? Sistem otorita pada IKN adalah sistem pemerintahan yang diterapkan di Ibu Kota Nusantara. Sistem ini dipimpin oleh kepala otorita yang memiliki kedudukan setingkat dengan menteri dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Otorita IKN merupakan lembaga pemerintah yang diberikan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, Perpres Nomor 62 Tahun 2022. Otorita IKN memiliki tugas untuk mempersiapkan, membangun, memindahkan IKN serta menyelenggarakan pemerintah di wilayah khusus tersebut. Kepala otorita IKN ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh presiden. Otorita IKN memiliki karakteristik khusus yang didasari pada pasal 18B ayat 1 Undang-Undang NRI 1945. 2. Seperti apa mekanisme dari otorita IKN? Seperti yang saya jelaskan dari awal bahwasanya otorita IKN adalah kamu ditunjuk langsung oleh presiden, sehingga kami rasa ini melanggar adanya demokrasi tersebut. Mari masuk ke poin argumentasi alasan kami menyetujui adanya penghapusan ini. A. Mengapa otorita IKN seharusnya dihapus? 1. Kurangnya demokrasi. Juri sadari bahwasanya otorita IKN kurangnya demokrasi. Juri sadari bahwasanya otorita IKN itu ditunjuk langsung oleh presiden, sehingga kami rasa ini menyalahi sistem demokrasi itu sendiri, karena seharusnya sistem demokrasi itu adalah kamu dapat untuk menunjuk kepala daerah yang untuk memimpin daerah kamu. Tapi dua ini juga tidak ada presentasi lokal seperti dewan sebagai legislatif seperti DPR, sehingga suara rakyat tidak akan terwakilkan di sisi oposisi pada akhirnya. Sehingga ini akan mengakibatkan apa? Sentralisasi kekuasaan. Juri sadari bahwasanya otorita IKN adalah sistem pusat yang langsung ditunjuk oleh presiden, sehingga kami rasa ini akan menjadikan sentralisasi kekuasaan dan akan menimbulkan kejemplakan pada akhirnya. B. Ini tidak sesuai dengan sistem pemerintahan, karena ketika mereka tidak sesuai dengan sistem pemerintahan pada umumnya, ini akan mengakibatkan kejemplakan dari pemerintahan A dan pemerintahan B, sehingga kami rasa ini sangat buruk pada akhirnya, bukan? Tapi C, ini dapat mengakibatkan potensi masalah akuntabilitas karena tidak adanya transparansi di sisi oposisi, dan tidak ada check and balances di sisi oposisi karena tidak ada dewan legislatif seperti DPR pada akhirnya, sehingga rakyat tidak dapat untuk melihat seperti apa akuntabilitas dari sisi otorita pada IKN. 2. Kritik dari akademisi dan masyarakat. A. Dari ahli akademisi. Salah satu ahli akademisi mengungkapkan bahwasanya sistem otorita IKN adalah sistem yang buruk karena langsung ditunjuk oleh rakyat, dan ini menyalahi sistem demokrasi itu sendiri, padahal seharusnya rakyat memiliki hak untuk menunjuk kepala pemimpin mereka, kepala pemimpin daerah di sisi mereka. Hal tersebut akan jauh lebih buruk di sisi oposisi karena mereka menyetujui adanya sistem otorita pada IKN pada akhirnya. Salah satu dosen tinggi hukum Indonesia, Jenderal Muhammad Nur Solikin, mengatakan penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah ibu kota negara bakal menggunakan konsep otorita. Otorita ini diatur dalam pasal 5 Undang-Undang UKN. Sayangnya pengaturan otorita di ibu kota negara sebagai penyelenggara urusan pemerintah tidak tepat dalam aspek konstitusi atau pemerintah daerah. Dia mengingatkan bahwa kebenaran pasal 18A ayat 1, 18B ayat 1 Undang-Undang tahun 1945 yang menyebutkan jenis pemerintahan daerah dalam sistem pemerintahan. Ini meliputi provinsi dan kabupaten atau kota yang masing-masing dikepalai oleh gubernur. 18B ayat Undang-Undang 1945 memang mengakui adanya pemerintahan daerah yang bersifat khusus, tapi pengaturannya masih dalam bentuk provinsi maupun kabupaten atau kota, sehingga ini menyalahi adanya undang-undang tersebut pada akhirnya, bukan? Mari masuk ke poin B, kritik terhadap sentralisasi kekuasaan oleh masyarakat. Tidak adanya demokratis di sisi oposisi yang menunjukkan pada akhirnya bahwasanya sistem pemerintahan pusat itu tidak adil pada akhirnya, karena tidak adanya sistem demokrasi di sisi oposisi, dan juga di sisi oposisi akan terjadi minimnya representasi lokal karena masyarakat sekitar IKN termasuk penduduk asli Kalimantan seperti suku Dayak tidak memiliki mekanisme presentasi formal seperti DPRD untuk menyuarakan aspirasi mereka, sehingga di sisi oposisi kami rasa hanya akan menimbulkan kerugian pada akhirnya. Dan juga otorita IKN ini mengalami penolakan dari masyarakat lokal karena masyarakat lokal protes dari warga lokal. Beberapa komunitas adat Kalimantan menolak pembangunan IKN karena merasa tidak dilibatkan dalam perencanaan, dan sistem otorita dinilai mengabaikan aspirasi rakyat. Padahal masyarakat yakin kalau mereka dilibatkan di sistem IKN tersebut, mereka akan setuju terhadap IKN pada akhirnya, bukan? Mari masuk ke poin B, apa dampak positif ketika otorita ini dihapus? 1. Efisiensi anggaran. Sadari juri bahwasanya kepala daerah dari sistem
otorita IKN ini digaji per bulan yakni sebesar 2.130.000.000 sedari otorita IKN sudah ada sejak 2022 sehingga sudah digaji 3 tahun dan total dari 3 tahun tersebut adalah 6.408.000.000 sehingga kami rasa hal tersebut adalah hal yang sangat besar pada akhirnya, apalagi dengan gaji tersebut hanya dimiliki oleh kepala otorita IKN, belum lagi dengan wakil dan juga anggota otorita IKN, sehingga kami rasa hal tersebut adalah angka yang sangat besar pada akhirnya. Kedua, pengurangan pemerintah daerah. Penguatan pemerintah daerah. Pemberdayaan daerah. Jika pengelolaan IKN diserahkan kepada pemerintah daerah di Kalimantan Timur, hal ini dapat meningkatkan kapasitas dan otonomi daerah dalam mengelola wilayahnya sendiri. Integrasi dengan tata kelola lokal. Penghapusan otorita dapat mendorong kolaborasi langsung dengan pemerintah daerah hingga membangun lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Pada akhirnya bukan. Ketiga, fleksibilitas kebijakan. Karena ketika sistem otorita ini dihapus, masyarakat akan jauh lebih merasa diwakilkan pada akhirnya karena akan ada karena representasi masyarakat lokal akan jauh lebih banyak pada akhirnya. Mari masuk ke poin C, apa alternatif yang jauh lebih baik dibandingkan otorita IKN? Alternatif yang jauh lebih baik dibandingkan otorita IKN adalah dengan membuat IKN menjadi provinsi baru. Menjadikan IKN sebagai provinsi dengan kepala daerah dan DPRD terpilih akan jauh lebih baik pada akhirnya karena masyarakat setempat dapat untuk memilih langsung calon kepala daerah di sistem DKA sehingga masyarakat akan jauh lebih merasa baik pada akhirnya dan jauh lebih merasa didengar pada akhirnya. Oleh karena itu dengan juri saya sangat tegas, lugas dan mantap menyatakan bangga menjadi tim proposisi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Filza Kiles R selaku pihak oposisi. Dewan Juri yang terhormat, tentunya oposisi akan menghadirkan 3 poin utama mengapa kami sangat menolak mosi ini dan bagaimana oposisi menghadirkan perspektif yang dapat mengatasi kekhawatiran dari pihak proposisi. Mari melangkah ke poin A. Mengapa kita tidak perlu melakukan penghapusan sistem otorita pada ibu kota Nusantara? Karena satu, efisiensi dalam pengelolaan dan koordinasi proyek strategis. Dewan Juri, sistem otorita memungkinkan koordinasi lintas sektor dan instansi berjalan lebih efektif karena terpusat pada satu badan khusus. Mari kita ambil contoh proyek pembangunan IKN yang melibatkan investasi 56,83 triliun dan rencana 80,4 triliun telah menunjukkan keberhasilan otorita dalam menarik minat investor. Penghapusan sistem ini dapat menyebabkan fragmentasi koordinasi dan memperlambat pembangunan. Yang kedua, kepastian hukum dan daya tarik bagi investor. Dewan Juri, hal terpenting adalah otorita memberikan jaminan regulasi yang stabil untuk menarik investor domestik dan juga internasional. Ini terbukti dari minat investasi yang terus meningkat, termasuk 61 surat minat investasi dengan proyek besar seperti sekolah internasional dan juga pusat komersial yang didukung investor Australia dan juga Cina. Jika hal ini dihapus, ketidakpastian hukum justru dapat menurunkan minat investor. Yang ketiga, kesesuaian dengan visi pembangunan berkelanjutan. Dewan Juri, sistem ini memudahkan pengintegrasian teknologi hijau seperti penggunaan energi terbarukan dan pengelolaan tata ruang berkelanjutan. Mari kita ambil contoh, misalnya pembangunan Nusantara Botanical Garden sebagai simbol kota hijau telah dimulai berkat fokus khusus otorita. Mungkin saja sistem pemerintahan daerah tidak memiliki kemampuan yang serupa. Oleh karena itu, kita tidak perlu melakukan penghapusan ini karena sistem otorita telah terbukti efektif dalam memastikan pembangunan, menarik investor, dan mendukung visi IKN sebagai kota masa depan. Mari kita melangkah ke poin B. Lalu apa dampak ketika kita melakukan penghapusan pada sistem otorita? Tentunya kami sebagai pihak oposisi bukan hanya menilai keberhasilan sistem otorita saat ini, tetapi kami juga mempertimbangkan hal-hal yang terjadi ketika hal ini dihapus. Di antaranya adalah 1. Ketidakpastian proyek dan penghambatan investasi. Dewan Juri, penghapusan otorita dapat mengajukan proyek-proyek yang sudah direncanakan. Hingga 2024, proyek senilai 80,4 triliun sedang dalam proses realisasi. Tanpa otorita, investasi ini berisiko tertunda karena perlu dialihkan ke mekanisme baru yang belum teruji. Lagi pula, proposisi tidak pernah memberikan gambaran kepada kita semua terkait bagaimana mekanisme yang mereka berikan terkait kekhawatiran yang disampaikan oleh pihak oposisi, yakni besarnya kemungkinan terjadinya ketidakpastian proyek dan penghambatan investasi. Yang kedua, fragmentasi dan konflik kewenangan. Dewan Juri, pengelolaan IKN yang dialihkan ke pemerintah daerah atau kementerian lain dapat menyebabkan tumpang tindih kewenangan. Hal ini berpotensi memperlambat proses pembangunan, terutama karena IKN bersifat lintas sektor, yakni transportasi energi, lingkungan. Yang ketiga, hilangnya fokus pada visi jangka panjang. Dewan Juri, otorita memiliki mandat khusus untuk memastikan IKN menjadi kota pintar dan juga hijau. Pengelolaan oleh pemerintah daerah bisa mengalihkan prioritas ke isu jangka pendek atau berbasis politik lokal.
Ini akan mengancam keberlanjutan program strategis seperti Smart City Nusantara. Oleh karena itu, otorita IKN tidak perlu kita hapus karena akan berdampak buruk, dan dari 3 alasan tersebut memunculkan masalah seperti ketidakpastian investasi, konflik kewenangan, dan juga hilangnya fokus pembangunan berkelanjutan. Mari kita melangkah ke poin C. Mari kita memasuki dunia proposisi. Mengapa Pro sangat mendukung penghapusan ini? Karena satu, Pro menganggap karena kepala otorita ditunjuk langsung oleh presiden bukan melalui pemilu, sehingga hal ini dianggap tidak demokratis. Namun Dewan Juri, penunjukan langsung memungkinkan percepatan pengambilan keputusan tanpa proses politik yang memakan waktu. Dengan pendekatan ini, pemerintah telah merealisasikan 31 proyek investasi besar hanya dalam jangka 2 tahun. Mekanisme kontrol tetap ada melalui pengawasan presiden di sisi kami dan juga kementerian terkait dan juga DPR. Yang kedua, Pro juga menganggap sistem otorita tidak memiliki mekanisme check and balance yang legislatif. Namun, sebagai pengganti legislatif lokal, pemerintah pusat telah melibatkan kementerian, DPR, dan mekanisme transparansi publik tetap ada di sisi oposisi. Selain itu, otorita bertugas hanya sebagai administrator proyek, bukan sebagai keputusan politik, sehingga resiko penyalahgunaan kekuasaan akan terminimalisir di sisi kami. Dan juga transparansi dan audit rutin juga tetap dilaksanakan. Yang ketiga, Pro juga menyetujui karena menganggap komunitas adat merasa tidak dilibatkan dalam perencanaan. Namun, sepertinya ini adalah hal yang keliru. Padahal, pemerintah dan otorita telah menjalin dialog dengan komunitas lokal untuk melibatkan mereka dalam perencanaan seperti memastikan hak atas tanah dan perlindungan kawasan budaya. Contohnya, pembangunan IKN melibatkan konsultasi dengan tokoh adat untuk melestarikan nilai budaya lokal. Dan oleh karena itu Dewan Juri, kekhawatiran dari Pro dapat diatasi dengan solusi berbasis efisiensi dan keterlibatan aktif masyarakat. Otorita bukanlah sebuah masalah, tapi justru alat yang memungkinkan percepatan pembangunan dengan tetap menghormati kearifan lokal dan prinsip transparansi. Untuk itu, bangga menjadi oposisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat yang arif dan bijaksana, perkenalkan saya Vina Nalutwiza selaku pembicara ketiga yang akan menyimpulkan mosi perdebatan kita pada kali ini. Baik, Dewan Juri yang terhormat, tibalah kita di penghujung perdebatan kita pada kali ini. Terima kasih terhadap pihak pro maupun pihak kontra yang telah memaparkan dan menyampaikan sudut pandang dari kacamata yang diamini. Mosi penghapusan sistem otorita pada IKN merupakan topik yang menarik dan sangat hangat untuk kita perbincangkan. Sebagaimana pada akhirnya, isu ini mengingatkan kita bahwa keputusan besar seperti ini memerlukan keseimbangan antara inovasi dan stabilitas. Apakah kita siap untuk mengambil risiko demi reformasi yang lebih baik? Juri, mari masuk dan melihat sudut pandang dari pihak proposisi, di mana pendukung penghapusan sistem otorita IKN berpendapat bahwa otorita yang ditunjuk langsung oleh presiden tidak mencerminkan prinsip demokrasi, karena kepala otorita tidak dipilih melalui pemilu. Ini dianggap mengurangi partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan yang penting. Selain itu, mereka juga menilai bahwa otorita tidak memiliki mekanisme check and balance yang memadai sehingga berisiko terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Penghapusan otorita dianggap dapat mendorong pengelolaan yang lebih berbasis pada pemerintah daerah yang lebih memahami dan kebutuhan lokal dan memperkuat demokrasi di tingkat daerah. Komunitas adat yang merasa tidak dilibatkan dalam proses perencanaan juga bisa mendapatkan perhatian lebih jika pengelolaan IKN diserahkan kepada instan yang lebih dekat dengan masyarakat yang memungkinkan partisipasi yang lebih luas. Mari kita masuk pada pandangan kontra terhadap penghapusan sistem otorita IKN. Dewan Juri yang terhormat, di sisi lain mereka yang menentang penghapusan sistem otorita IKN menilai bahwa otorita memberikan efisiensi dalam pengelolaan proyek strategis dengan koordinasi yang lebih terpusat. Keberhasilan otorita dalam menarik investasi besar dan memberikan kepastian hukum telah membuktikan bahwa sistem ini penting untuk mendukung pembangunan yang terencana dan berkelanjutan. Tanpa otorita ini, akan ada potensi ketidakpastian hukum yang bisa menurunkan minat investor, serta fragmentasi dalam pengelolaan yang berisiko memperlambat proses pembangunan. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, otorita memiliki fokus jangka panjang untuk mewujudkan visi pembangunan kota pintar dan hijau yang akan sulit dicapai jika pengelolaan IKN dilimpahkan kepada pemerintah daerah yang mungkin terpengaruh oleh prioritas politik lokal. Dewan Juri yang terhormat, mari kita mengambil kesimpulan dari sudut pandang kedua. Dalam perdebatan ini terdapat dua sudut pandang yang saling bertentangan mengenai keberlanjutan sistem otorita IKN. Pendukung penghapusan otorita lebih berfokus pada aspek demokrasi dan partisipasi publik yang lebih luas, dengan harapan bahwa pengelolaan IKN oleh pemerintah dapat lebih mencerminkan kebutuhan lokal dan meningkatkan transparansi. Namun, mereka juga mengkhawatirkan potensi penyalahgunaan kekuasaan karena ketidakadaan sistem check and balance yang kuat. Di sisi lain, mereka yang mendukung keberlanjutan otorita menilai bahwa efisiensi koordinasi dan ketidakpastian hukum yang diberikan oleh sistem otorita sangat krusial untuk memastikan kelancaran pembangunan IKN. Dewan Juri yang terhormat, penghapusan otorita dapat mengancam stabilitas proyek-proyek besar dan memicu
fragmentasi pengelolaan yang bisa memperlambat pembangunan. Keduanya memiliki alasan yang valid, namun pada akhirnya keputusan mengenai penghapusan atau keberlanjutan sistem otorita IKN ini harus mempertimbangkan keseimbangan antar efisiensi pembangunan dan prinsip demokrasi yang harus tetap dijaga. Mari kita jadikan perdebatan kali ini sebagai langkah awal untuk terus mengawal pembangunan IKN dengan semangat keadilan dan berkelanjutan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada Dewan Juri yang telah membimbing jalannya debat serta seluruh peserta yang telah berdedikasi menyampaikan argumentasi dengan penuh integritas. Saya Finan Reza, saya pamit undur diri.